Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat horor klasik dimanapun Anda berada. Semoga sobat horor klasik dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama, mumpung masih dalam suasana Lebaran, izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin kepada sobat horor klasik sekalian, dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada sobat horor klasik yang telah berkunjung ke channel horor klasik, yang sudah menikmati cerita-cerita yang ada di channel horor klasik ini. Tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada subscriber yang telah bersedia mengikuti cerita-cerita terbaru dari horor klasik. Nah, di edisi ke-13 ini, karena kebetulan masih suasana Lebaran juga, saya teringat akan satu kisah horor yang kebetulan saya alami sendiri, yang terjadi di tahun 1993, yaitu pada saat saya dan orang tua melakukan perjalanan mudik atau pulang kampung. Mungkin sangat berbeda jauh ya dengan Lebaran di tahun ini, karena di Lebaran tahun ini kita semua tahu Indonesia sedang melakukan pembatasan mobilisasi besar-besaran, dan saya tahu juga sangat banyak teman-teman atau sobat sekalian yang tidak bisa melakukan mudik seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi tidak apa-apa ya, semoga semua bisa bersabar, semoga kondisi ini segera berlalu dari Indonesia dan kita semua dapat segera bisa melakukan kegiatan secara normal kembali. Tetap semangat untuk Indonesia. Oke, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Jadi cerita ini bermula di tahun 93 ya. Jadi waktu itu merupakan perjalanan mudik kami sebagai keluarga dengan menggunakan mobil pribadi untuk pertama kali. Jadi di tahun-tahun sebelumnya itu kami sekeluarga tidak pernah melakukan perjalanan mudik dengan mobil. Ya, maksudnya gini, biasanya kami menggunakan mobil sewaan dengan sopir. Jadi kami dari rumah di Semarang diantar menuju rumah nenek saya yang posisinya berada di Kabupaten Temanggung. Ya, di drop saja, setelah itu sopir pulang. Dan kemudian nanti untuk pulang kembali ke kota Semarang, kami biasa menggunakan bis umum atau mungkin numpang ke saudara yang lain. Nah, alhamdulillah di tahun itu ayah saya bisa membeli sebuah mobil, dan kemudian itu akan menjadi perjalanan mudik pertama kali menggunakan mobil. Saya lupa persisnya bagaimana awalnya kok kami bisa melakukan perjalanan mudik itu malam hari, bahkan terhitung sudah terlalu larut mungkin ya, yaitu kita start dari Semarang jam setengah 9 malam. Nah, saya itu 3 bersaudara, saya anak sulung dengan 2 adik saya perempuan, dan saat itu seingat saya adik saya itu sudah mendahului ke rumah nenek. Kalau nggak salah berangkat bersama dengan om saya, atau ya, kalau saya nggak salah ingat seperti itu. Jadi alhasil di malam itu yang berangkat itu hanya ayah saya, ibu saya, dan saya. Hanya kami bertiga menggunakan sebuah mobil minibus. Nah, dari perjalanan Semarang ke arah Temanggung itu terhitung lancar. Hanya saja ketika sampai di daerah mulai Kabupaten Ambarawa, kalau tidak salah ya, kok Kabupaten
kecamatan Ambarawa itu, di sekitaran Palagan Ambarawa itu arus mulai tersendat karena kebetulan kami melakukan perjalanan itu persis di malam takbir dan sangat banyak masyarakat yang melakukan takbir keliling. Nah, jadi banyak konvoi gitu ya, otomatis memang kita jalan nggak bisa cepat. Akhirnya kita jalan pelan ya, tidak betul-betul macet, kita tetap berjalan, tapi mungkin hanya di kisaran kecepatan paling cepat ya, sekitar 20 km per jam. Nah, kondisi itu terus berlangsung sampai dengan arah menuju kurang lebih sampai di daerah Jambu mungkin ya, daerah Jambu atau setelahnya, saya lupa. Jadi kemudian lalu lintas agak lengang dan ayah saya bisa sedikit kencang di situ sampai kemudian menjelang daerah Bringsurat itu lalu lintas lagi-lagi tersendat dan masih sama penyebabnya, yaitu banyaknya warga yang melakukan takbir keliling. Nah, saat itu jam itu sudah menunjukkan kurang lebih jam setengah 11 malam. Akhirnya sudah jalan pelan, sabar mengikuti ritme lalu lintasnya, dan akhirnya sampailah kita di persimpangan jalan yang kalau lurus itu ke arah Secang Magelang, kemudian ada jalan kecil di sebelah kanan menuju ke arah Desa Keranggan. Jalan itu lebih dikenal sebagai Jalan Bringsurat Keranggan ya. Patokannya adalah pos polisi di ujungnya dengan patung polisi yang bahkan sampai sekarang masih ada. Nah, setelah kami berbelok ke kanan masuk ke jalan kecil itu, sontak kondisi langsung berubah 180 derajat. Karena jalan utama itu terlihat masih sangat ramai dan padat, sementara di jalan situ kondisi sangat-sangat sepi. Nah, akhirnya kami cukup gembira dan ayah saya segera melajukan kecepatan mobil dengan kecepatan yang cukup kencang. Entah sudah berapa lama kita berjalan di situ, tiba-tiba kita dikagetkan dengan sesosok berwujud putih. Itu seperti orang ya, jadi seperti orang berjalan searah dengan kita, dia jalan di pinggir gitu. Saat mobil kami mendekat, tiba-tiba tangan kanannya itu melambai, jadi mirip seperti orang mau numpang gitu ya, seperti orang mau numpang. Nah, tapi karena kecepatan mobil itu tidak memungkinkan untuk berhenti, dan orang itu juga dia tetap berjalan sambil melambaikan tangan, seakan-akan apa ya, kalau dibilang ya antara kayak niat gak niat gitu ya, dia tidak menoleh atau menghadap ke arah mobil juga. Dan yang mengejutkan ayah saya adalah sambil melambaikan tangan kanannya itu dia melompat ke samping ke arah kanan, jadi seakan-akan terlihat seperti akan menabrakkan diri ke mobil ya, meskipun posisinya tidak betul-betul akan terkena mobil, tapi hal itu cukup membuat ayah saya kaget dan secara tiba-tiba refleks membanting setir ke arah kanan. Nah, di situ ayah saya terus saja melajukan mobil sembari sedikit mengumpat karena sangat terkejut. Nah, saya pun juga sempat melihat atau melirik ke arah orang tersebut, dan memang itu terlihat seperti nenek-nenek menggunakan mukena. Jadi waktu itu kami sempat sedikit ngobrol tentang itu dan kami berkesimpulan mungkin itu orang yang baru pulang dari masjid. Tak lama setelah kurang lebih kita berjalan sekitar hampir 1 kilo ya, kami dikagetkan dengan sosok yang sama lagi. Nah, masih dengan pola yang sama, arah berjalan yang searah. Saat mobil mendekat, dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya lagi. Dan kali ini kami bertiga betul-betul memperhatikan, ketika mobil sudah mendekat, tiba-tiba dia juga melompat lagi ke arah samping kanan, sehingga membuat ayah saya harus membanting setir lagi ke kanan untuk menghindari menabrak sosok tersebut. Hanya kali ini lompatan ke kanannya itu lebih apa ya, lebih jauh dari yang pertama tadi. Dan
hingga akhirnya itu posisi mobil kami itu kalau saya gambarkan garis tengah pembatas jalan itu betul-betul berada di tengah bawah mobil kami, posisi di kolong persis. Nah, karena untuk yang tidak tahu, penggambaran saya adalah pada saat itu jalan Bring Surat Keranggan itu hanya satu lajurnya itu hanya bisa dilewati paling besar satu unit truk engkel ya mungkin ya, dan itu dua arah, jadi untuk papasan itu ya memang jalannya tidak terlalu lebar. Nah akhirnya spontan kami bertiga ya kaget ya dengan kejadian itu, tapi lagi-lagi ayah saya tetap menancap gas, tidak mempedulikan hal tersebut. Dan di situ kami bertiga sudah mulai merasa aneh dan meyakini bahwa apa yang kami saksikan itu bukan sosok manusia. Nah akhirnya ayah saya menambah kecepatan agar kami segera sampai di rumah nenek. Dan tidak lama kemudian, saat itu kondisi kita belum ketemu rumah penduduk ya, jadi di situ itu kebanyakan kebun, sawah, sungai. Dan akhirnya untuk yang ketiga kali bertemulah kembali kami dengan sosok tersebut, masih dengan posisi yang sama, melambaikan tangan dan melompat ke kanan. Nah tapi kali ini lompatannya itu betul-betul ekstrim. Jadi penggambarannya itu lompatan terakhir ini membuat mobil kami betul-betul masuk ke lajur lawan. Jadi bisa dibayangkan ya, kami betul-betul berjalan di sisi yang berlawanan arah. Ya untungnya memang kondisi malam itu sepi, jadi kami juga selamat, artinya kami tidak bertemu dengan kendaraan dari lawan arah juga. Nah di situ karena mungkin saking jengkelnya saya, spontan saya menengok ke belakang, bahkan saya sampai melompat ke kursi baris ketiga untuk melihat sosok tersebut dengan jelas. Dan ternyata memang betul itu adalah sosok nenek-nenek. Namun yang cukup mengerikan adalah wajah dari nenek tersebut itu terlihat sangat pucat putih, karena saya bisa melihatnya dari sinar lampu belakang mobil yang kebetulan memang masih bisa memancar di wajah nenek tersebut. Nah setelah melihat sosok tersebut, spontan saya langsung kembali melompat ke baris tengah, dan kemudian saya mendekat ke arah jok ayah dan ibu saya. Jadi waktu itu saya menempel ke jok depan dan berkata kepada ayah saya untuk segera ngebut menuju ke rumah nenek. Nah alhamdulillah setelah kemunculan yang ketiga itu, tak lama kami sudah bertemu dengan rumah-rumah penduduk yang menandakan bahwa jalan Bring Surat Keranggan ini akan segera berakhir. Tak lama sampailah kami di pertigaan, dan kemudian kami berbelok ke kanan, dan saat itu sudah sampai di jalan utama menuju Kabupaten Temanggung. Nah, setelah kami sampai di rumah nenek, kami masuk membersihkan diri, dan kemudian kami bertiga ngobrol dengan saudara yang masih melek ya, yang belum tidur, dan kami menceritakan hal tersebut. Dan kemudian saudara kami itu berkomentar bahwa ya kalau di logika mana mungkin orang pulang dari masjid atau dari musola karena jam segitu, apalagi nenek-nenek ya kan. Ya kalau di logika dengan akal sehat memang hal itu tidak masuk akal. Jadi sampai sekarang ya wallahu alam ya, kami juga tidak tahu itu sosok apa dan apa tujuannya. Yang kami syukuri adalah pada malam hari itu kami selamat bisa sampai di rumah nenek dengan tidak kurang suatu apapun. Nah mungkin ada di sini sobat horor klasik yang kebetulan bertempat tinggal di daerah situ atau di dekat situ, atau mungkin mengetahui tentang siapa sebetulnya sosok itu. Karena jujur setelahnya bertahun-tahun sampai dengan tahun 2001 sebelum akhirnya nenek saya meninggal, setiap kali melakukan perjalanan ke rumah nenek dan melewati jalan itu, bahkan di tengah malam sekalipun, bahkan saya pernah sendiri di tahun
97 mungkin ya, atau 98, itu malah bersepeda motor saya sendiri karena mengunjungi nenek saya dan melewati jalanan itu jam setengah 2 pagi pun juga saya tidak menemukan hal apapun atau hal ganjil itu, meskipun kadang-kadang saya juga bertanya-tanya apa sebetulnya sosok yang dulu saat saya masih bocah itu saya lihat, dan benar-benar ingin tahu sebetulnya saya apa itu sebetulnya ya. Jadi cuman ya lagi-lagi itu masih menjadi misteri dan tidak pernah saya temukan jawabannya sampai sekarang. Jadi kalau mungkin ada yang tahu itu sosok apa, mungkin bisa memberikan di kolom komentar. Oke, mungkin untuk cerita malam hari ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila mungkin ceritanya kurang menarik atau tidak seram. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah bersedia mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.